Salam hangat bagi para pendengar Bina Iman. Ada satu hal terpenting bagi kita semua sebagai orang percaya, yaitu pertemuan kita dengan Yesus yang pasti akan terjadi. Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Namun dia juga berkata dia itu adalah mempelai laki-laki dari gereja Tuhan. Artinya kita ini sebagai gereja Tuhan harus menyiapkan diri sebagai mempelai wanita. Harus menghiasi diri kita. Harus melakukan apa yang Tuhan inginkan sebagai mempelai laki-laki. Oleh karena itu ada satu ayat di dalam Lukas 12 ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi saudaraku, satu pelajaran tentang hal terpenting yaitu kedatangan Tuhan. Dan Tuhan berkata berkali-kali dalam kitab Wahyu, tengok, aku segera datang. Dia akan datang untuk apa? Untuk bukan menyelamatkan, tapi dia akan datang untuk menghakimi. Karena itu sifat kita harus sebagai seorang hamba. Hamba yang harus siap berjaga-jaga, menanti-nantikan hari yang mulia itu. Hari pertemuan dengan Tuhan sebagai Raja segala raja. Dan untuk itu kita harus menjadi hamba yang dengar-dengaran. Dan Tuhan peringatkan supaya kita berjaga-jaga. Ya, karena apa? Karena Tuhan berkata yang pertama, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Jadi kita sebagai hamba punya harus sifat kerendahan hati untuk patuh kepada firman Tuhan. Dan untuk itu kita mesti berjaga-jaga. Artinya jangan sampai kita itu tidur rohani, pulas, sehingga kita tidak sadar. Orang yang berjaga itu orang yang sadar. Oleh karena itu Tuhan melarang kita untuk mabuk. Mabuk rohani artinya pikiran kita terbius oleh kesenangan dunia sampai kita tidak bisa berjaga-jaga. Ya, tapi orang yang bijaksana itu kita tahu selama setahun gereja kita mencanangkan be wise, yaitu menjadi bijaksana. Menjadi bijaksana perlu dua hal, yaitu kita mesti tahu waktu, menggunakan waktu. Yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Nah, tentang waktu kita mesti berjaga-jaga, karena setiap waktu Tuhan bisa datang. Jadi kita mesti siap. Tapi yang kedua tadi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas. Itulah artinya melakukan kehendak Allah. Jadi satu hal yang saya perlu ingatkan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, calon mempelai Kristus, yaitu kita mesti melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kekudusan. Apa kehendak Allah? Yaitu kebenaran. Itu menyebabkan kekudusan. Dan satu hal lagi, Allah itu kasih. Karena itu lakukan segala perkara dengan kasih Kristus. Dua hal ini suku berjaga-jaga dan melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, didik kami supaya kami sebagai hamba patuh. Kami gunakan waktu dengan baik untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Maka Engkau akan berkata berbahagia. Berkati semua
para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin.